Sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Ya, tiba-tiba aja ada orang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Aku ke airport, ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan. Ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Hampir setahun yang lalu dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Opung SG Channel. Dan selamat berpuasa untuk kalian semua yang masih terus menjalankan ibadah puasa. Kabar kepergian model dan selebgram cantik Stefy Agnesia begitu mengejutkan publik. Mantan istri Samuel Rizal ini menghembuskan nafas terakhirnya saat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Kamis 21 Maret 2024 lalu sekitar pukul 19.35 malam. Kabar meninggalnya Stefy Agnesia pertama kali dibagikan oleh salah satu sahabat dekatnya, yakni Fujianti Utami Putri atau Fuji dan Violenzia Janet melalui akun Instagram story pribadi mereka. Sayangnya terkait penyebab meninggalnya Stefy Agnesia di usia 32 tahun ini, hingga saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Namun dalam unggahan lebih lanjut, Violenzia menyebutkan bahwa sahabatnya itu meninggal dunia dikarenakan sakit. Di tengah kabar duka tentang kepergian Stefy Agnesia ini, publik justru menduga bahwa Stefy meninggal karena disantet atau diguna-guna oleh seseorang yang sudah lama tidak menyukainya. Dugaan tersebut tak lepas dari adanya bukti yang beberapa kali dibagikan oleh Stefy Agnesia di akun TikTok pribadinya hingga beberapa kali. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Stefy Agnesia sempat menunjukkan bukti sebuah hasil ronsen yang memperlihatkan adanya benda aneh yang terlihat janggal di dalam tubuhnya. Benda aneh tersebut diduga merupakan kiriman seseorang berupa santet ke dalam tubuh istri Anggi Pratama itu. Hingga saat ini memang belum diketahui secara pasti apa sebenarnya penyebab kematian dari Stefy Agnesia secara medis, karena pihak keluarga juga belum memberikan kepastian. Namun banyak netizen yang menyebut bahwa Stefy Agnesia meninggal dunia disebabkan karena ia menderita penyakit kanker serviks. Sementara dari keterangan Violenzia yang merupakan salah satu sahabat dekat almarhumah, Stefy Agnesia disebut memang sedang menderita sebuah penyakit. Gantusun sayang, udah nggak sakit lagi ya sekarang. Sampai ketemu di sana nanti ya, tulis Violenzia. Meski demikian, kabar bahwa Stefy Agnesia diguna-guna tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Akan tetapi, publik banyak yang meyakininya karena dalam unggahan terakhir Stefy Agnesia sebelum meninggal dunia, ia terlihat bercerita mengenai dugaan santet yang diterima olehnya dari seseorang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Ternyata makin kita dekat sama Allah, makin ditunjukin semua bukti santet itu yang ada di tubuhku sudah 4 tahun, ungkap Stefy Agnesia saat menceritakan kabar tersebut lewat akun TikTok pribadinya pada tanggal 23 September 2023 lalu. Meskipun pada saat itu Stefy Agnesia tidak mau menyebutkan nama orang yang telah mengirimkan guna-guna kepadanya, namun ia sempat memberikan ciri-ciri sosok orang jahat yang diduga telah menyantetnya. Stefy menyebut bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan yang kini sedang berbadan 2 alias hamil. Udahan yuk, kan bahagia katanya kamu, apalagi lagi hamil. Ingat akhirat ya, ujar Stefy Agnesia seolah memberikan sindiran buat perempuan tersebut. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi, pengen bisa sama suami, itu juga termasuk. Intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Jadi selama 3 tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, pundak tuh berat. Jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku gak bisa nafas. Karena aku gak tahu hal-hal kayak gini, jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Aku sempet ke 25 dokter, tapi gak ada sakit apa-apa guys. Sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Ini tiba-tiba aja ada orang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Aku ke airport, ketemu sama orang juga bilang badan kamu ada sesuatu yang aneh. Karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan. Ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Hampir setahun yang lalu dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Untung kamu kuat banget ya. Biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Itu cluenya. Seperti diketahui, model sekaligus selebgram itu sempat menjalani hubungan pernikahan dengan aktor tampan Samuel Rizal. Sayangnya rumah tangga mereka berakhir setelah 5 tahun menjalani biduk rumah tangga. Setelah itu, Stefy Agnesia memutuskan untuk pindah agama Islam dan menjadi mu'alaf.
kemudian menikah lagi dengan pria yang berprofesi sebagai pilot bernama Anggi Pratama. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Stefy Agnesia diketahui sering bercerita tentang penyakit aneh yang dideritanya, termasuk tentang keberadaan dua benda aneh yang diduga adalah paku yang bersarang di dalam tubuhnya. "Maling aku penjara penuh guys," sindir Stefy. Melalui unggahan tersebut, Stefy Agnesia juga mendoakan agar perempuan yang sedang hamil itu mendapatkan kebahagiaan dan tidak lagi mengganggu keluarga temannya, Fuji. Sementara itu, Fuji yang dekat dengan Stefy Agnesia menjadi salah satu publik figur yang sangat berduka dan kehilangan atas meninggalnya Stefy. Melalui akun Instagram story pribadinya, Fuji ikut mengunggah ulang atau merepost informasi mengenai kabar duka itu yang pertama kali diunggah oleh kerabatnya, Violenzia Janet. Lewat Instagram story pribadinya juga, Fuji kembali merepost unggahan Stefy Agnesia di momen Ramadan tahun 2023 lalu. Dalam video tersebut, tampak Fuji dan Stefy serta beberapa orang lainnya tengah berbuka puasa bersama. Fuji mengenang momen indah saat berbuka puasa bersama itu. Fuji mengaku masih tidak menyangka jika sahabatnya itu kini telah tiada. "Tahun lalu kita masih sibuk berbareng kak, aku masih nggak nyangka ya Allah," tulis Fuji. Selain Fuji, suami dari Stefy Agnesia, Anggi Pratama, juga menyampaikan kabar duka kepergian istri tercintanya dalam unggahan di Instagram story. Sebagai seorang suami, Anggi Pratama meminta agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk almarhumah sang istri Stefy Agnesia. Dalam unggahannya, Anggi Pratama juga menyebut nama asli Stefy Agnesia setelah menjadi mu'alaf dan masuk agama Islam, yakni Fathia Halimah Insyirah. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah berpulang Stefiane Agnesia atau Fathia Halimah Insyirah binti Budianto, Kamis 21 Maret 2024 pukul 19.32 WIB, tulis Anggi Pratama. "Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Insya Allah akan dimakamkan setelah sholat Jumat," tambahnya. Kepergian Stefy Agnesia tidak hanya meninggalkan duka dan kepedihan bagi keluarga besar yang ditinggalkan, tetapi juga bagi beberapa rekan artis. Salah satu ungkapan duka datang dari artis Baim Wong, selebriti ternama yang melalui unggahannya di media sosial Instagram mempersembahkan foto dan kata-kata perpisahan untuk mendiang Stefy Agnesia. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Walaupun jarang ketemu, tapi rasanya dekat sekali sama dia," tulis Baim Wong di akun Instagramnya pada Jumat 22 Maret 2024. Selain itu, Baim Wong juga mengungkapkan perasaannya sebagai sesama muslim. Dalam unggahannya, Baim Wong menyinggung tentang perubahan agama Stefy Agnesia menjadi Islam. Baim Wong pun menyertakan doa untuk almarhumah Stefy Agnesia melalui unggahan yang sama, mengingat bahwa meninggalnya Stefy Agnesia terjadi pada Kamis malam. Menurut kalender Hijriah, hari Kamis malam sudah memasuki hari berikutnya, yakni Jumat, yang dalam keyakinan umat Islam dianggap sebagai hari istimewa bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik. Meninggal sebagai muslim di bulan Ramadan dan di hari Jumat, ini adalah doa saya setiap hari ketika sujud terakhir. Ya Allah, tolong meninggalkan saya dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan terbaik. Semoga semua dosa-dosa Stefy dihapuskan dan diterima segala amal ibadahnya. Doa Baim Wong. Kesaksian-kesaksian positif juga datang dari orang-orang yang pernah bertemu dan mengenal sosok Stefy Agnesia semasa hidupnya. Mengiringi unggahan Baim Wong tersebut, banyak yang bersaksi mengungkapkan kebaikan terakhir dari Stefy Agnesia. Sebelum berpulang, Stefy Agnesia digambarkan sebagai sosok yang baik hati, sering melakukan kegiatan amal seperti bersedekah. Bahkan ada yang mengaku menerima Al-Quran dan mukena dari Stefy Agnesia. "Dia baik banget, sering bagi-bagi Al-Quran dan mukena. Aku dapat Al-Quran 2 dari beliau," ungkap salah seorang netizen memberikan kesaksiannya. "Kami bersaksi Kak Stefy baik sekali. Adik-adik kami di panti adalah adik asuh Kak Stefy," ujar netizen yang lain. Seperti diketahui, sebelum meninggal dunia, Stefy Agnesia sempat mengaku kalau dirinya disantet oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu diungkapkannya dalam postingan di media sosial beberapa waktu lalu. Tentu saja hal tersebut menambah kesedihan dan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang kepergiannya.
banyak publik yang merasa penasaran terkait penyebab kematian sang selebgram yang secara tiba-tiba itu. Salah satu sahabat Stefy, Marisha Icha, ikut memberikan tanggapannya. Marisha Icha mengajak publik untuk lebih fokus memanjatkan doa kepada almarhumah daripada terus sibuk berspekulasi tentang penyakit yang dideritanya. Dear semua teman-teman yang mempeributkan pertanyaan Stefy sakit apa, please kita doain aja ya. Aku minta semua teman-teman kirimkan Al-Fatihah untuk Stefy. Itu yang almarhumah butuh saat ini, tulis Marisha Icha yang dikutip dari Instagram story-nya pada Jumat 22 Maret 2024. Selain itu, Marisha Icha juga mengungkapkan bahwa Stefy Agnesia sebenarnya ingin menjaga privasi tentang penyakit yang dideritanya. Hal tersebut dilakukan almarhumah agar anak-anaknya tidak terlalu terpengaruh dengan situasi tersebut. Almarhumah pesan tidak ingin banyak yang tahu perihal sakitnya. Kami semua para sahabat dipesankan oleh almarhumah. Dari awal kami menemani, almarhumah tidak ingin orang banyak tahu lagi tentang penyakitnya, karena untuk menjaga hati sang anak juga, ungkap Marisha Icha. Sesuai pesan dari Stefy itulah, Marisha Icha mengajak para netizen untuk tidak lagi membicarakan penyakit sahabatnya tersebut. Menurut Marisha Icha, yang dibutuhkan oleh almarhumah sekarang adalah doa dari masyarakat dan keluarga. Mohon agar hal tersebut tidak menjadi bahan permasalahan, karena ini adalah amanah almarhumah kepada para sahabat dan keluarga. Terima kasih, tutup Marisha Icha.